Anda apa yang bisa percaya dari Linda? Waktu dia mengaku karena saya tidak ada di pemeriksaan yang sana, makanya dia bebas ngomong. Waktu di sini kalau saya bikin, Anda mengaku penegak keadilan sebagai cepu. Jadi kau percaya sama orang kayak gitu? Itu aja deh. Apa dia cepu? Apa dia cepu itu kan membantu polisi? Itu kan semua dia karang. Hingga apapun itu ya, segala perbuatan pasti ya mungkin kalian bisa menutupi saat itu, tapi dengan berjalannya waktu dosa terus dikejar, karma terus datang dan dihantui rasa bersalah, dan hanya itu yang dijadikan alasan dia sehingga dia merasa kesurupan lah sebagai supaya dia bisa meringankan beban dosa dia. Pengakuan dosa yang memang dikemas ya sangat apik sekali lewat kesurupannya. Ya, sesungguhnya ini hanyalah kedok belaka. Sesungguhnya dia ada di lokasi kejadian. Sangat ada sekali. Makanya kasus ini luar biasa ya. Biarkan nanti penegak hukum yang akan menjelaskan kalau dalam hal ini karena udah ranahnya hukum. Yang jelas adalah seperti ini. Di balik kasus besar ini ya, kasus pembunuhan ini, bahwasanya ada sosok yang punya nama besar, punya jabatan ya, dan juga jabatannya tinggi sehingga kasus ini terbungkam, bahkan sempat adanya salah tangkap dan disuruh mengaku. Itu. Linda mengatakan bahwa Linda lah yang menyeting ini semua untuk Eki dan Vina melewati jalan yang mereka mau. Itu secara konstruksi berpikir dia sudah setting di awal, ibaratkan film, dia sudah setting di awal bahwa Linda gelisah saat chat-chat saat beli minum. Jadi ini sempurna banget desain dari awal. Dia sudah breezing dari awal bahwa Linda ini sebagai otak pelaku, makanya di awal dia panik chat-chat di framing kita ya. Iya, gitu dia udah breezing duluan di depannya. Jadi ada 5 orang yang dilibatkan dalam cerita dia. Nah, biasanya dalam pengetahuan ilmu tentang linguistik, psikologis, seseorang ketika berbohong dia akan berusaha mengaitkan orang lain untuk menjadi validasi yang dia akui dirinya sendiri. Jadi dia berusaha untuk membawa orang lain supaya seakan-akan kalau mau dicek silahkan cek sama orang itu. Jadi situ ada kejanggalan yang menurut saya besar. Harusnya iya. Harusnya bisa tertangkap 3 pelaku tersebut ya. Nanti bentar lagi ketemu kok harusnya. Saya mencium aroma suatu saat ini bentar lagi ada penyelesaian ketangkap gitu. Aku rasa cuma jangka waktunya bentar, 3 bulan 4 bulan udah keringkus dan udah terpecahkan siapa dan apanya sih. Seperti itu sih menurut saya. Harusnya iya 3-3-nya langsung, karena saya rasa ini udah jadi kayak berita yang nasional ya. Udah hal yang menurut saya hal yang mudah lah untuk menangkap siapa pelaku itu tersebut yang melakukan perbuatan keji itu. Sorotan publik pada kasus Vina harus jadi cambuk Polri dalam bekerja. Praktisi kepolisian Brigjen Pol Purn Yosepas Riswari mengatakan, tabir misteri kasus pembunuhan Vina Cirebon belakangan ini menjadi sorotan publik. Hal tersebut harus menjadi cambuk pihak Polri khususnya Kepolisian Jawa Barat dalam mengungkap kasus ini dengan tuntas. Menurut dia, apa yang berkembang saat ini akan berguna dan menjadi suplemen bagi pihak kepolisian untuk lebih memacu dirinya untuk menyidik kasus ini secara paripurna. Saya katakan paripurna mengapa? Karena tekanan publik, ruang kecurigaan publik begitu besar, jadi justru menjadi cambuk bagi pihak kepolisian, kata Yosepa dalam program Dialog Spesial Rakyat Bersuara yang disiarkan secara langsung iNews TV, Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. Sebagai mantan penyidik Bareskrim Polri, dirinya meyakini apa yang menjadi kepercayaan diri yang ditunjukkan Polda Jabar dalam kasus ini lantaran mereka memegang bukti-bukti yang dapat membuktikan atau yang menghubungkan Peggy Setiawan, salah satu DPO yang berhasil ditangkap dengan kasus kematian Vina ini. Kalaupun toh dugaan sebagian kita, bahwa terjadi kesalahan dan sebagainya, tidak mungkin kalau terjadi kesalahan akan diteruskan dengan kesalahan. Saya meyakini itu. Karena yang mengambil instansi atas. Kalau toh benar, nanti kita lihat ajang pembuktiannya, ujarnya. Yosepa kembali memandang bahwa jika ada proses yang salah dilakukan oleh pihak penyidik Polda Jabar sebagaimana disuarakan publik, itu justru akan menjadi tugas berat mereka untuk meyakinkan dalam proses pembuktiannya. Nah oleh karena itu, jujur saya sangat menikmati, mensyukuri,
Situasi ini akan menjadi ajang pembuktian apakah profesionalisme Polri itu semakin meningkat atau berjalan mundur, pungkasnya.